kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebutuhan sosial menurut Abraham Maslow. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya Natalia Hermanikiapai dan teman Saya Margarita Fridolin. saya Lia Berkada Hamam. Yang pertama yaitu kebutuhan sosial menurut Abraham Maslow. Kebutuhan menurut Abraham Maslow, kebutuhan sosial atau social needs sering disebut sebagai kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Pengertian sosial menurut Maslow merujuk pada dorongan psikologis untuk menjalin hubungan antarpersonal, merasakan cinta, kasih sayang, dan serta rasa diterima dalam suatu kelompok sosial. Di sini yang dimaksud hubungan interpersonal adalah hubungan individu, hubungan saling berinteraksi antara teman, misalnya saya dan teman-teman, ataupun dalam lingkungan sekitar yang saling berinteraksi. Biasanya ini terjadi pada individu yang berinteraksi kepada teman-teman, saudara, ataupun keluarga, dalam lingkungan keluarga, ataupun di sekolah, di kampus, dan dimanapun kita berada. Yang berikut yaitu merasakan cinta, yang dimana dikatakan merasakan cinta yaitu rasa kepedulian kita terhadap seseorang ataupun kepada pasangan, yang dimana secara emosional pengalaman kita itu terjadi. Dan yang berikut yaitu kasih sayang. Kasih sayang yaitu rasa empati dalam diri kita, yang kita secara tidak langsung kita peduli kepada seseorang dengan rasa empati ataupun rasa peduli. Yang berikut yaitu rasa diterima dalam suatu kelompok sosial. Yang di sini ya dimaksud rasa diterima dalam suatu kelompok sosial yaitu bagaimana kita sebagai manusia atau sebagai siswa, rasa diterima ketika di kampus, diterima oleh dosen-dosen dan diterima oleh teman-teman dalam kegiatan kelompok, misalnya dalam kegiatan BEM, kita diterima untuk bergabung dalam BEM, kita diterima dalam kegiatan apapun itu. Itu yang disebut dengan rasa diterima. Yang berikutnya yaitu contoh sosial yang kami ambil dari sekolah. Seorang siswa bergabung dengan kelompok belajar atau ekstrakurikuler. Seorang siswa biasanya akan berusaha untuk bergabung dalam kelompok belajar atau kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini penting karena manusia pada dasarnya itu berinteraksi dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikutnya yaitu berteman dan saling membantu saat belajar. Selain itu, siswa juga perlu memiliki teman untuk saling membantu dalam belajar. Dengan adanya hubungan pertemanan, proses belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Yang berikutnya yaitu merasa nyaman karena diterima oleh teman sekelas. Ketika seorang siswa merasa diterima oleh teman sekelasnya, dia akan merasa lebih nyaman berada di lingkungan sekolah. Dari situ dampaknya adalah siswa menjadi lebih percaya diri dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan di kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan seberapa penting kebutuhan sosial dalam pendidikan sekolah. Yang pertama, membantu siswa lebih fokus belajar. Tidak merasa tersaingi, itu misalnya kita lebih fokus kepada guru atau dosen yang sedang menjelaskan. Sedang menjelaskan itu bagaimana kita menyimak materi yang diberikan kepada guru atau dosen. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Yaitu kita sebagai siswa kita harus meningkatkan motivasi dan semangat belajar kita sebagai siswa. Misalnya kepercayaan diri kita sebagai mahasiswa dan sebagai pelajar. Yang berikutnya membentuk kerjasama dan komunikasi. Misalnya dalam suatu kelompok kita membuat kelompok, dan di situ kita bisa berkomunikasi dengan teman kelompok kita dan berdiskusi atau bekerja sama dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, mengurangi risiko bullying dan rasa kesepian. Itu agar kita tidak kesepian dalam suatu kelompok atau dalam sekolah atau dalam ruangan. Misalnya kita belajar bersama dengan teman-teman, kita dapat berbagi
pendapat dan pikiran itu supaya kita tidak merasa kesepian saat di sekolah ataupun di kampus. Yang berikut yaitu kesimpulan atau yang penutup. Kebutuhan sosial menurut Maslow adalah fondasi penting dalam pendidikan. Tanpa hubungan sosial yang sehat, proses belajar tidak akan berjalan dengan optimal meskipun fasilitas sekolah sudah baik. Setelah penjelasan dari kami kelompok 3, sekian dan terima kasih.